Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin rahimakumullah, jamaah pengajian Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas taufik, hidayah, inayah serta nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat wal afiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi menghadiri kajian rutin setiap Ahad malam Senin. Alhamdulillah pada malam hari ini Ahad keempat sesuai dengan jadwal adalah kajian kitab Nasaihul Ibad. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menginjak pada malam hari ini makalah yang ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal isruna. Adapun makalah yang ke-23, kila, menurut suatu pendapat atau diucapkan, harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul hayah. Harakatut ta'ati, bergeraknya kita atau seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dalilul ma'rifah, itu menunjukkan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka ketaatan itu menunjukkan kita bermakrifat kepada Allah. Kama anna harakatal jismi, seperti halnya bergeraknya tubuh, dalilul hayati, menunjukkan adanya kehidupan. Kalau kita bergerak taat kepada Allah, menunjukkan kita bermakrifat kepada Allah. Diibaratkan seperti bergeraknya tubuh kita itu menunjukkan kita masih hidup. Artinya kalau kita tidak bergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah, atau kita tidak taat kepada Allah, maka seolah-olah seperti halnya tubuh kita tidak bergerak. Kalau tubuh kita tidak bergerak, maka seolah-olah tubuh kita mati. Atau dalam makna lain,
Kalau kita tidak taat kepada Allah, maka kita seolah-olah mati. Sebab dalam makalah ini diibaratkan orang yang bergerak senantiasa taat kepada Allah itu orang yang dekat mengenal Allah. Oleh sebab itu maka agar kita termasuk orang yang hidup, maka hendaklah kita selalu taat kepada Allah. Nah, dalam penjelasan makalah yang ke-23 ini Imam An-Nawawi menjelaskan, wal makna, adapun maknanya, anna ityanal abdi ta'ati lillah, sesungguhnya seorang hamba yang melakukan ketaatan kepada Allah dalilun ala ma'rifati billah, itu menunjukkan kemakrifatannya kepada Allah. Jadi kalau seseorang ingin diketahui dia makrifat atau tidaknya kepada Allah, maka lihatlah ketaatannya kepada Allah. Fa idza kathurat ta'atu kasratil ma'rifah, apabila ketaatannya bertambah, apabila ketaatannya banyak, maka semakin banyak pula dia ma'rifatnya kepada Allah. Sebaliknya, wa idza qallat, apabila ketaatannya berkurang, apabila ketaatannya sedikit, maka dia ma'rifatnya pun sedikit kepada Allah. Li'anna dzahira mir'atul batin, kata Imam Nawawi, karena sesungguhnya hal-hal yang bersifat lahiriah itu mencerminkan hatinya. Hadirin rahimakumullah, maka berdasarkan makalah yang ke-23 ini saya coba membuat dua kesimpulan, dua kata kunci. Yang pertama adalah taat, yang kedua adalah ma'rifat. Oke, kita satu-satu. Yang pertama, kata kunci dari makalah yang ke-23 adalah kata taat. Taat kepada siapa? Tentu adalah taat kepada Allah. Bisa dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah. Bagaimana bentuk ketaatan kita kepada Allah? Agar kita termasuk orang yang taat kepada Allah, lakukan di antaranya adalah pertama, jalankan rukun iman, yang kedua, jalankan rukun Islam. Kalau kita ingin termasuk orang yang taat kepada Allah sesuai dengan perintah Allah, apa yang disampaikan Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, pertama, laksanakan rukun Islam. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Begitupun lakukan terkait dengan rukun iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada kitab, kepada qada, dan kepada hari akhir. Itu bentuk ketaatan kita kepada Allah yang tercermin secara garis besar dalam rukun iman dan rukun Islam. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ayat 59 itu ada kata atiu, perintah. Taatlah kalian kepada Allah. Menurut para ulama, para ahli tafsir, makna taat yang ada pada surat An-Nisa ayat 59 dua. Makna taat yang pertama adalah khudu'un,
Apa artinya? Khudu'un itu memposisikan diri siap diperintah oleh Allah dalam kondisi apapun, dimanapun dan kapanpun. Karena ini perintah Allah, kita harus khudu. Apa artinya? Sekali lagi, khudu diartikan kita harus siap melaksanakan ketaatan kepada Allah, harus siap melaksanakan perintah Allah dimanapun dalam kondisi apapun. Contoh, salat perintah Allah dalam kondisi apapun, selama kita memiliki nyawa, kita harus sholat. Tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa duduk sambil berbaring, tidak bisa sambil berbaring sholatnya bisa terlentang, tidak bisa terlentang, bisa dengan isyarat, tidak bisa isyarat dengan hati. Dalam upaya untuk melaksanakan perintah Allah dengan khudu ini, ketika kita dalam kondisi apapun, perintah Allah harus kita lakukan. Salah satunya adalah salat seperti tadi. Dalam perjalanan ada jama, ada qasar, tidak ada alasan dalam perjalanan saya harus meninggalkan salat. Ketika berpuasa, kita sakit, batalkan saja, nanti ada qada. Kalau yang sudah tua, yang sudah pikun, tidak usah dipaksakan puasa, tinggal fidyah. Jadi Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Ya. Jadi yang pertama yang dimaknai taat oleh para ulama, oleh para tafsir, bagaimana kita harus siap taat secara khudu, siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada. Itu adalah makna taat yang pertama. Sementara makna taat yang kedua dalam surat An-Nisa ayat 9 adalah bermakna al-imtithal. Taat itu bermakna al-imtisal, artinya ketaatannya harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata, bukan hanya pengakuan. Jadi tidak cukup hanya dengan pengakuan saya taat, saya iman, saya muslim, tapi bentuk ketaatan itu adalah al-imtisal, harus diwujudkan dalam bentuk wujud yang nyata. Sehingga sering dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dengan al-imtithal secara lengkap adalah al-imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah-perintah Allah serta jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu makna taat, khudu dan al-imtisal. Kemudian yang kedua, kata kuncinya dari makalah yang ke-23 adalah ma'rifah. Karena ketaatan dengan ma'rifah tadi ada kaitannya. Ketaatan bertambah, ma'rifat bertambah, ketaatan berkurang, ma'rifat berkurang. Ketaatan bergerak, maka dia termasuk orang yang taat, yang ketaatannya dia bertambah, maka ma'rifatnya dia bertambah. Kemudian ketika dia taat, dia termasuk orang yang ma'rifat. Ketika dia tidak taat, dia termasuk orang yang tidak ma'rifat. Jadi ada keterkaitannya antara taat dengan ma'rifat. Lalu apa itu ma'rifat? Diambil dari kata a'rafa a'rafa ya'rifu ma'rifah. Jadi ma'rifah itu adalah masdar dalam ilmu sharaf. Apa artinya? Yang kita kenal adalah mengenal. Ma'rifah itu adalah mengenal. Sehingga ma'rifatullah ini sering diartikan upaya manusia untuk mengenal Allah. Jadi ma'rifat itu adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya
Selain ketaatan tadi kita kepada Allah, baik ketaatan yang bersifat khudu maupun ketaatan yang bersifat imtisal, apalagi yang harus kita lakukan agar kita dikategorikan orang yang bermakrifat kepada Allah. Dalam sebuah buku Belajar Mengenal Allah karangan Nurul Ihsan, setidaknya ada 4 cara mengenal Allah. Yang pertama, kenali ayat-ayat Allah, kenali ciptaan-ciptaan Allah. Sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat Allah ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Itu sebagai bahan tafakur kita untuk meyakini kebesaran Allah. Agar kita kenal dengan Allah, dalam buku ini dijelaskan kita harus mengenal ayat-ayat Allah, baik ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah. Ayat Qur'aniyah adalah Quran yang kita baca, yang harus kita tadabbur, yang harus kita amalkan. Sementara ayat-ayat kauniyah, ayat yang bersifat ciptaan Allah sebagai bukti kebesaran Allah, di antaranya silahkan bisa dicek satu dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita baca atau sering kita dengar di acara pernikahan. Ini bagian dari tanda atau ayat-ayat Allah, di mana ayat ini untuk mengenal kita kepada Allah. Dalam Ar-Rum 21 ini intinya adalah Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan dari tanda-tanda, kalau saya boleh menafsirkan, min ini adalah min tab'id. Tolong dicek Ustadz Nasir. Wa min ayatihi, min ini min tab'id. Apa artinya? Dari sebagian. Ya. Jadi di dalam ilmu nahwu itu ada yang namanya min tab'id, menunjukkan sebagian. Artinya ketika Allah menjelaskan wa min ayatihi, dan dari sebagian tanda-tanda ayat-ayat kekuasaan Allah, sebagian berarti masih banyak ayat-ayat Allah yang lain. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, an khalaqalakum, dialah Allah telah menciptakan kalian, min anfusikum azwaja, istri-istri pasangan dari dirimu sendiri, dengan tujuan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan kami telah menjadikan kalian cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu, Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, laayatil liqaumin yatafakkarun, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Jadi yang pertama, dengan cara kenali ayat-ayat Allah, itu diantaranya satu dalam surat Ar-Rum. Ya. Kemudian lihat lagi dalam surat As-Surah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Dan dari tanda-tanda ayat-ayat kebesaran Allah, Allah menciptakan perahu yang berlayar fil bahri, di tengah lautan, kala'lam, begitu indah seperti gunung-gunung yang kelihatan begitu indah dari kejauhan. Coba lamun orang ningali di sisi lautan, di tengah lautan aya perahu anu kudu berlayar, dari kejauhan teh jiga gunung gitu indah. Jika Allah tah eta teh tanda-tanda kebesaran Allah, di tengah lautan yang begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu dengan ombak yang dahsyat, bisa berlayar di tengah lautan. Fil bahri kal a'lam, Allah menciptakan
perahu-perahu berlayar di tengah lautan, bagikan gunung-gunung yang indah. Itu bagian dari ciptaan kebesaran Allah. Atau bisa dilihat juga dalam surat Fussilat ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah telah menciptakan malam, Allah telah menciptakan siang, Allah telah menciptakan matahari, Allah telah menciptakan bulan. Ini bagian dari kebesaran-kebesaran Allah. Kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, wa ikhtilafil laili wan nahar, penciptaan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Kalau kita ingin kenal Allah, kenali ayat-ayat Allah, kenali ciptaan-ciptaan Allah, banyak sekali tentang makrifat kepada Allah. Yang kedua, kata Nurul Ihsan dalam buku Belajar Mengenal Allah, kalau kita ingin bermakrifat kepada Allah, kenali rububiyah Allah. Kenali rububiyah Allah dengan cara meyakini hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang menguasai, dan hanya Allah yang mengurus alam semesta, tidak ada yang lain. Kenali rububiyah Allah dengan cara meyakini Allah yang menghidupkan, Allah yang maha mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kebaikan, Allah yang memberikan madarat. Hidup kita, mati kita, rezeki kita, nasib kita, alam semesta diurus, diatur, dicipta, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu adalah sifat rububiyahnya Allah, agar kita lebih kenal dengan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Allah yang maha segalanya. Kalau kita ingin kenal Allah, kenali sifat rububiyah Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin kenal dengan Allah, kenali uluhiyahnya Allah. Kenali uluhiyahnya Allah, meyakini hanya Allah yang berhak disembah dan hanya Allah yang berhak diminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, cara kita mengenal Allah adalah dengan mengenal nama dan sifat-sifat Allah. Yang kenal jeung Allah ngaran jeung sifat nage teu apa. Kenali nama Allah, kenali sifat Allah. Nama Allah yang sering kita baca dalam pengajian menuju yang dipimpin oleh Pak Ustadz Naseh, diantaranya adalah dengan melantunkan Asmaul Husna, dan perintahnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, maka bagi Allah memiliki nama-nama yang indah, fad'uhu biha, maka memintalah, memohonlah kepada Allah dengan asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang indah. Yuk kita bareng. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min,
Qadir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'iz ya Mudil ya Sami ya Bashir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Mukid ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Syahid ya Haq ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'id ya Muhi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid Ahadus Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahir ya Batin ya Wali ya Muta'ali ya Bari ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Ra'uf ya Malikal Mulk ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Adhar ya Nafi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baki ya Waris ya Rasid ya Sabur ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Kenali nama-nama Allah dan kenali sifat-sifat Allah. Dalam kitab Tijan Ad-Darari karangan Imam An-Nawawi, sama halnya seperti pengarang kitab Nasha'il Ibad ini, beliau menjelaskan setidaknya ada 20 sifat Allah dalam kitab Tijan Darari yang pernah kita kaji di pesantren. Harus kita yakini itu adalah bagian dari sifat-sifat Allah. Yuk kita bareng. Wujudiki dambako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan
nashiran mutakaliman. Subhanallah, luar biasa ya. Diajarkan anak-anak kita di madrasah, di pesantren ya. Ini bagian dari cara bagaimana kita untuk mengenal Allah, kenali sifat dan nama Allah. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal isruna, adapun makalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Sumber atau pangkal seluruh dosa atau kesalahan, hubbud dunya, adalah cinta dunia. Wahiyya mazada anil hajah, melebihi kebutuhan hidup yang sebenarnya. Dalam redaksi hadis lain, Rasulullah mengatakan, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, merupakan biang dari setiap kesalahan dan dosa. Itu makalah yang ke-24. Bahkan ada tambahannya, wa aslu jami'il fitan, dan sumber dari mencegah 1/10 dari zakat atau menolak mengeluarkan zakat. Sumber dosa atau kesalahan adalah cinta, terlalu cinta dunia, dan sumber segala fitnah adalah diantaranya mencegah untuk menunaikan zakat. Kita bahas yang pertama. Aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Sumber dari segala kesalahan dan dosa adalah terlalu cinta dunia. Atau dalam redaksi lain, hubbud dunya, terlalu cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, merupakan biangnya kesalahan, setiap sumber dosa dan kesalahan. Hadirin rahimakumullah, menurut beberapa para ulama, hubbud dunya yang sangat berlebihan itu yang akan membutakan hati. Hubbud dunya itu biasanya adalah tahta, harta, dan wanita. Kata para ulama, terlalu cinta dunia itu bisa membutakan hati. Karena hati sudah buta, korupsi, mencuri, menghalalkan segala cara. Karena sudah terlalu hubbud dunya. Bahkan di dalam keterangan lain, termasuk penyakit wahnun itu bukan hanya hubbud dunya, tetapi wa karihatul maut. Terlalu cinta dunia akhirnya takut mati. Apa yang dimiliki takut diambil orang, apa yang dimiliki takut hilang. Ya memang harus seperti itu. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Hadirin rahimakumullah, saya coba mencari referensi. Mengapa cinta dunia ini, kata Rasulullah, merupakan ra'su kulli khati'atin? Kenapa cinta dunia yang berlebihan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah merupakan sumber dari dosa dan kesalahan? Satu, alasannya adalah yang pertama, mencintai dunia yang berlebihan akan menimbulkan sikap terlalu mengagung-agungkan harta yang berlebihan. Kalau sudah terlalu cinta harta dan lupa akan mati, atau takut akan mati dan lupa akan akhirat, maka akan menimbulkan sikap mengagungkan harta yang berlebihan, sementara harta di hadapan Allah adalah hina. Akhirnya diperbudak oleh dunia. Kalau kita sudah diperbudak oleh dunia, lupa waktu, lupa kewajiban, lupa keluarga, diperbudak oleh dunia, maka harus sebaliknya, kitalah yang memperbudak dunia. Jangan terbalik.
dunia yang memperbudak kita. Kemudian alasan yang kedua, mengapa cinta dunia pangkal dosa atau kesalahan? Allah akan melaknat dunia beserta isinya, kecuali kalau dunia dan isinya atau harta yang kita miliki kita gunakan untuk agama dan ibadah. Jadi dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, kalau kita tidak digunakan untuk ibadah, maka itu yang akan melaknat kita. Dunia yang selama ini kita cari, bahkan saking ingin mendapatkan itu lupa dengan segalanya, tinggal ibadah, tinggal ketaatan, tinggal keluarga. Tapi dunia, harta itu tidak pernah digunakan untuk kebaikan, tidak digunakan untuk agama, maka harta dan rezeki itulah yang akan melaknat kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Artinya apa yang kita miliki jangan melihat kecil besar, banyak sedikit, tapi manfaatkan dunia rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi, bersujud, ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengapa cinta dunia pangkal dari dosa dan kesalahan? Kalau cinta dunia berlebihan, maka dunia akan menjadi tujuan akhir hidupnya. Kalau sudah terlalu cinta dunia yang berlebihan dan lupa akan perintah Allah, lupa taat kepada Allah, dunia itulah yang menjadi tujuan akhir hidupnya. Kan kalau kita sebagai mukmin, sebagai muslim, dunia itu balagun ilal akhirah, pelantara saja, bukan tujuan kita. Sebab apa yang kita miliki sebesar apapun, sebanyak apapun rezeki yang kita miliki, dunia yang kita miliki tidak akan pernah bawa mati. Maka dalam keterangan ini dijelaskan, kalau sudah terlalu cinta dunia, maka tujuan hidup orang itu adalah tujuannya dunia, bukan akhirat. Kemudian yang keempat, terlalu cinta dunia menimbulkan malas beribadah. Betul atau tidak? Kita masing-masing introspeksi terhadap diri kita. Jadi mudah-mudahan dengan dititipi rezeki, dengan dititipi apapun yang Allah titipkan kepada kita, menjadikan kita lebih giat beribadah, bukan menjadi malas ibadah. Karena kalau terlalu cinta dunia, kemudian dunia itu menjadikan kita malas beribadah, itulah tandanya orang yang terlalu hubud dunia. Yang terakhir, yang kelima, ingat, orang yang hubud dunia, orang yang terlalu cinta dunia, maka dia akan disiksa dengan 3 tahapan tempat. Jadi yang terlalu disibukkan dengan dunia sampai lupa ibadah kepada Allah, orang itu akan disiksa dengan 3 tahapan tempat. Hiji, dia di dunia disiksa dengan kepayahannya untuk mencari dunia itu. Ini peting balik peting, pohon karena kewajiban. Apa yang didapat? Hanya sesuap nasi, hanya sepiring nasi yang kita nikmati. Berangkat malam, pulang malam, disiksa oleh dunia sampai tubuhnya menjadi sakit, tidak ternikmati hidup ini. Kemudian ketika dia mati di alam kuburnya, sebanyak apapun harta yang dia miliki tidak pernah akan ikut menemani di alam kuburnya. Mungkin dia disiksa dengan hartanya. Dan ketika di akhirat nanti yang sangat luar biasa, orang yang terlalu hubud dunia dengan meninggalkan kewajibannya kepada Allah, dia akan ditanya an malihi, tentang hartanya, min ainak tasabahu wa mimma anfaqahu, dari mana kau dapatkan harta dan dikemanakan harta itu.
Mudah-mudahan Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, nasihat-nasihat yang sangat luar biasa dari Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani mudah-mudahan mengingatkan saya pribadi setiap bulan, terutama juga kita semua. Mudah-mudahan nasihat-nasihat yang berharga ini sesuai dengan judulnya atau kitab ini, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba-hambanya, bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menjalani kehidupan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal aqu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.